And hello sob, saatnya kalian menyaksikan konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy dan cuman akan tayang di channel Nunuy Zulhilmi. Oke sob semuanya, konten serunya sepak bola kali ini membahas spesifik ya tentang klub BRI Super League, BRI Liga 1 yaitu Persija Jakarta. Oke sob semuanya, Persija Jakarta masih terlihat aktif di bursa transfer, maupun itu pemain yang masuk ataupun pemain yang sedang diburu, bukan pemain yang masuk, pemain yang sedang diburu, pemain yang sedang diincar ataupun pemain yang keluar. Oke semuanya, kita dimulai dulu dari pemain yang keluar yaitu Cardozo, salah satu pemain asingnya Persija Jakarta yang di putaran pertama berposisi di back kiri, bisa di LB atau left wing back yang biasa bergantian atau bersaing dengan Doni Tripamungkas. Dia keluar dari Persija. Kalau kalian yang mengikuti konten gua sebelumnya gua bilang saat gua membuat konten beberapa pemain yang bisa untuk keluar, yang kemungkinan untuk keluar dari Persija, dan gue menyebutnya salah satu pemain yang tersebut adalah Cardozo ini. Ya kalau dibandingkan dengan Doni Tripamungkas, ya gue pengennya Doni Tripamungkas yang tetap mengisi tersebut. Dia masih bisa dibilang pemain muda yang bergairah tinggi, berhasrat tinggi, skill yang menghuni, terus kerja kerasnya di setiap pertandingan dapat gitu, tanggung jawabnya oke, ada, dan dia layak mengisi posisi tersebut. Dan ditambah lagi Persija Jakarta tuh kedatangan kemarin kan Sain Patinama, ya kurang lebih posisinya mereka sama deh. Jadi ada Sain Patinama, Doni Tripamungkas, dan Cardozo. Ini Cardozo ini merupakan bisa dibilang kalau di Persija Jakarta saat ini tuh paling nggak pentingnya, ya paling nggak kompeten lah kalau menurut gue pribadi. Jadi dia keluar untuk Persija Jakarta sebelum Sain Patinama datang pun gue udah bilang ya nggak apa-apa kalau Cardozo pergi tuh, kalau Cardozo keluar dari Persija. Dan sekarang dia benar aja bergabung dengan Bayangkara. Kalau nggak salah di Bayangkara dia masih mendapatkan saingan, masih bisa bersaing juga dari mantan pemain Persija Jakarta yaitu Firza. Dan ya, yang terbaik lah untuk Cardozo. Kalau dibilang jelek banget enggak, karena dia punya kecepatan, terus transisi dari menyerang ke pertahanan, dari positif ke negatifnya lumayan cukup bagus juga, sering membantu Persija juga. Dan duel one on one-nya ya bisa dibilang enggak jelek-jelek banget gitu, sering-sering menang juga, kok masih oke lah gitu. Ya cuman kalau udah ada Doni Tripamungkas sebagai pemain muda timnas U23 juga, ada Sain Patinama, ya udahlah, good luck karirnya buat Cardozo. Semoga yang terbaik di Bayangkara, semoga bisa mencuri tempat posisi line up, posisi inti di Bayangkara. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu gue bilang Persija Jakarta masih aktif di bursa transfer kali ini. Bisa dibilang menjadi tim paling aktif kemungkinannya di jeda transfer BRI Super League. Kita tahu transfer pertengahan musim masih digelar sampai 5 Februari besok, minggu depan berarti ya. Hari Jumat minggu depan kalau nggak salah, Jumat atau Kamis ya. Gue ingat ke dokter check up tanggal 6 tuh hari Jumat, berarti hari Kamisnya kalau nggak salah. Oke, dan Persija Jakarta dalam rumor terdekatnya ini masih goyang ya, belum tahu benar atau tidaknya, datang atau tidaknya gitu. Ya, Persija Jakarta menurut coach pelatihnya Souza juga mengabarkan kalau dia masih mencari beberapa pemain, masih melihat beberapa pemain, dan posisi yang pengen dikuatkan, didatangkan yaitu posisi sektor gelandang. Dan gue setuju banget, terakhir lawan Madura United memang kita bener banget butuh posisi tersebut. Saat Jordi Amat ditaruh juga posisi gelandang bertahan juga kan si Hanif Sabandi juga sedang cedera. Oke. Ya apa ya, dan nama pemain yang dekat tersebut bisa dibilang namanya tuh Renan Arias, lagi-lagi asal Brazil, masih berumur produktif sebagai pesepak bola yaitu 28 tahun.
kalau sedikit gambarannya tentang Renan Arias ini, dia bermain cukup cukup banyak untuk jam terbangnya, tetapi dia di satu musim terakhir kalau nggak salah dia nganggur gitu, nggak belum dapat satu musim apa setengah musim terakhir dia nganggur gitu, nggak dapat klub. Setelah dia pernah 2018 sampai 2019 dia membela Corinthians, ini singkat aja ya. Terus 2019 2019 2020 apa 2018 2019 juga dia pernah membela Red Bull, salah satu tim di Brazil sana. Terus di klub terakhirnya kan panjang tuh. Dia pernah main dipinjemin ke Liga Belgia juga kalau nggak salah, bukan Liga Belgia yang top tier-nya juga deh. Kalau nggak salah di Liga Belgia kelas 2 atau kelas 1 ya. Ya pokoknya dia pernah, kalau pengalaman di Eropanya nggak banyak, cukup sedikit aja gitu. Emang emang dari CV-nya juga klub-klubnya nggak terlalu yang mentereng-mentereng banget, nggak terlalu yang bersilau-silauan banget ya gitu. Tetapi klub terakhirnya dia pernah bermain di Gyeongnam tahun 2025, musim 2025. Jadi kalau nggak salah setengah musim kalau nggak salah dia nganggurnya di 2025 putaran kedua dia masih bermain di Gyeongnam, dan saat ini dia sedang tidak mempunyai klub dan kabarnya dilirik oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta memang butuh banget posisi gelandang, gua akuin, apalagi sedang Anip Sabandi cedera, dia menepi dulu dari Persija Jakarta, dan uh, siapa namanya gelandang yang mendapatkan akumulasi kartu ya benar-benar minim banget. Terus si Pak Kumis juga kan keluar tuh dipindah ke Arema, ya benar-benar Persija Jakarta butuh sosok gelandang. Dan jadi kita pantau aja benar nggak si pemain ini Renan Arias ataupun ada pemain-pemain yang lainnya, kita nikmati bersama aja sob. Oke, gue belum membahas pertandingan Persija Jakarta versus Maluku United ya, sekalian aja jadi gue bahas di konten kali ini. Persija Jakarta juga menang dari Maluku United, astagfirullahaladzim, Madura United, dari Madura United 2-0 lewat gol penalti. Ya kalau bisa dibilang bukan gol penaltinya bukan karena gol penalti sembarangan, emang layak mendapatkan penalti. Yang Gustavo udah dia screening mencoba meloloskan dari pergerakannya back Persik Kediri, mendapatkan tarikan kaitan ya, emang layak pelanggaran. Terus gol keduanya juga si Maxwell juga di penalti juga, walaupun sempat diulang. Emang itu gue bisa dibilang ya dia udah hampir hilang keseimbangan setelah mendapatkan tacklean dari backnya Madura United juga. Terus habis itu mendapatkan apa namanya ganjaran atau slidingan saat mau duel dengan kipernya Madura United. Ada sapuan dari kakinya kiper Madura United yang mengenai Maxwell yang sudah hampir setengah lebih kehilang keseimbangan. Dia Maxwell lebih dulu ada sapuan tangannya atau kakinya bagian saat kipernya menyapu kayak gitu, pokoknya yaitu murni pelanggaran. Terus ya dieksekusi dengan Maxwell pun sempat diulang. Eksekusinya Gustavo kan bagus, Maxwell kan diulang tuh ditepis karena ada si Aladin masuk. Emang di situ yang masuk bukan Aladin doang kok, pemain-pemain Madura United itu juga banyak masuk, ada 2 atau 3 pemain Madura United masuk. Terus Aladin masuk, pemain Persija ada 2 masuk kalau nggak salah. Aladin juga speed sprint pendeknya ternyata cepet banget ya, lumayan menjanjikan untuk Persija. Dia nyaris debut baru diturunkan langsung mencetak gol. Terus ya pergerakannya Aladin ada tuh yang ketika dia melewati lawan, transisi dia melewatin lawan dari kanan bagus banget masuk ke tengah cut inside, dia cukup menjanjikan lah, lumayan menjanjikan banget untuk bergantian bersama Gustavo ini si Aladin. Apalagi dia bisa bermain melebar sedikit ke kanan gitu, saat kemarin menggantikan bermain di buat Persija Jakarta di babak kedua saat melawan Madura United gitu sob. Dan ya kalau gue bilang ya Persija Jakarta apa ya, Persik Kediri bermain solid dengan defense lapis-lapisnya gitu. Terus ya ada juga benar-benar kayak
Maxwell tampil cukup bagus, Alano ya ngilang gitu. Alano pergerakannya berhasil dibatasi dengan defense Persikadiri yang berlapis-lapis yang lumayan solid banget. Tetapi ya kalau gue melihat juga Alanonya di pas saat lawan Persikadiri sih Madura Unitednya ini apa namanya, emang tampil kayak kurang greget aja, kayak gregetnya menurun gitu Sob. Jadi ya emang, tapi emang defense Madura United juga solid, juga kuat gitu Sob. Terus apalagi pas yang beberapa kali itu transisinya apa namanya, pergerakan membongkar serangan Madura Unitednya apa namanya, saat Alano di depan sering banget tuh jadi kayak terlihat skemanya Persija tampil 4-4-2 di awal-awal babak pertama kali gitu. Nah itu nggak efektif, nggak jalan menurut gua. Terus ya Jordi Amat sering apa ya, sering bisa dibilang, nggak sering sih, bisa dibilang hampir kalah lah sentuhan-sentuhan duel-duel. Jordi Amat tuh kayak kurang kurang apa ya, kurang stamina-nya jika dipasang sebagai gelandang yang harus berpacu, bekerja keras. Dia bagus visi misinya dalam mengalirkan bolanya lumayan bagus banget, tetapi kalau untuk yang duel-duel transisinya sering banget gitu untuk nggak kekejar, ketinggalan gitu. Ya emang Jordi Amat kan lebih lebih untuk umurnya yang udah tua ya lebih bagus ya, lebih efektifnya untuk menjadi center back aja gitu Sob. Oke. Ya terus Persikediri lagi. Madura United yang mau menyimpan dan menaruh beberapa pemain intinya di bench, yang berharap sebetulnya baru bisa memainkan pemain-pemain intinya itu yang disimpan, yang dicadangkannya itu nanti-nanti, karena emang terlihat Madura United sepertinya nampaknya lebih menginginkan hasil seri, kayaknya lebih bagus gitu mendapat saat bertandang ke Persija Jakarta. Iyalah Persija Jakarta kan pengennya poin penuh karena sedang bersaing di papan atas. Ya ya Persikediri juga ini pertandingan sebetulnya kedua-duanya minim shoot on goalnya Persija cuma dari Maxwell di babak pertama, yang dia dapat bola terus cut inside ke dalam, bola masih agak jauh gitu, masih cukup jauh lah dari tengah lapangan, dari gawangnya Malut United, tapi di shoot. Dan ya Maxwell sebetulnya mendapatkan 2 kali pergerakan bagus saat posisinya di winger kiri. Dia mendapatkan kecepatan yang bagus, cuman akurasi cutbacknya, akurasi passing terakhirnya, cutbacknya jelek banget tuh si Maxwell. Oke. Sebetulnya masih apa ya, masih banyak pembenahan buat Persija Jakarta ataupun Madura United. Madura United transisinya terus di sepertiga lapangan akhir juga nggak bisa memanfaatkan peluang-peluang, memanfaatkan end passing juga. Kolaborasinya benar-benar kayak mentok di kalau udah mencapai depan kotak penalti Persija tuh. Terus Persija Jakarta juga terlihat apa ya, terlihat dari support lini keduanya, ketika Alano mendapatkan bola, Maxwell udah bergerak cukup bagus juga. Ya kurang kontribusi dari lini keduanya ya, justru itu betul. Biasanya kan ada sutan dari jarak jauh dari Van Basten, Sauzala ataupun yang satunya. Oke Sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, like and share, and see you and bye bye. Ingat Sob, paling penting apa, jaga kesehatan kalian. Bye bye.